Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara perkuliahan pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk materi pada saat ini adalah pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran. Yang pertama saya sampaikan kerangka kerja pengajaran itu digambarkan sebagai berikut. Itu adalah yang paling luar adalah makronya adalah modelnya, nanti strateginya itu bagaimana yang akan diterapkan, metodenya bagaimana, dan nanti keterampilan pembelajaran. Itu yang paling utama. Nanti ada komponen dalamnya yang mana yang akan dipilih. Berikutnya lagi adalah materi ini akan mencakup beberapa hal yang hubungan pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik. Nanti yang kita bahas adalah ya, karena nanti strategi sudah dibahas pada materi sebelumnya, maka nanti adalah pendekatan, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Itu nanti yang kita bahas di bahasan pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran, itu menurut Joni ya, yaitu cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Sedangkan menurut Craig Robinson, itu pendekatan pembelajaran adalah dapat dimaknai dengan dua hal: pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap, yang pendekatan pembelajaran sebagai bahan kajian yang terus berkembang, cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Yang kedua, pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dimaknai suatu kerangka umum dalam praktek profesional guru, yaitu serangkaian dokumen yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Roy Kellen, yaitu terdapat dua, yaitu berorientasi kepada siswa, student centered approach. Ya, yang kedua adalah teacher centered approach, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi berpusat pada guru. Ini biasanya tergantung pilihan yang sering kita gunakan nanti yang mana. Ini para pendapat. Sedangkan pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap suatu proses pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran yang merupakan skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan guru dengan menyusun dan memilih model pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, maupun keterampilan mengajar tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Nanti di dalamnya itu. Sekarang model nanti menurut Dewey, yaitu suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang tatap muka di kelas, atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang tatap muka di kelas atau pembelajaran tambahan di luar kelas, dan untuk menajamkan materi pengajaran. Sedangkan menurut Massa dan Bruce, yaitu ada 4 yaitu kelompok, yaitu model interaksi sosial, yang jelas kita menggunakan itu. Yang kedua model pengolahan informasi, yang ketiga model personal humanistik, yang keempat model modifikasi tingkah laku. Bisa juga jadi model diartikan sebagai kerangka konsep yang digunakan sebagai pedoman melakukan suatu kajian, atau model belajar mengajar adalah kerangka konseptual dan prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar. Ini yang perlu. Sedangkan metode pembelajaran yaitu menurut David yaitu a way in assessment something, yaitu cara untuk mencapai sesuatu. Sedangkan menurut Johnny itu hampir berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu metode pembelajaran dapat diartikan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Nanti itu diantaranya yang digunakan. Nah, sedangkan metode nanti yang metode itu digunakan untuk merelasikan strategi. Dan nanti rupanya akan digambarkan di belakang nanti.
Sekarang metode pembelajaran yaitu beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Itu ada banyak metode, nanti bisa dipelajari dan dikaji dan mungkin dipraktekkan di kemudian hari. Nah sekarang ini adalah dari penjelasan di awal tadi. Untuk strategi sudah dijelaskan tempo hari ini, posisi hierarkisnya. Jadi makronya nanti untuk memahami penjelasan tadi, yaitu biar nggak tumpang tindih memahaminya. Jadi nanti seorang guru itu akan modelnya seperti apa, yaitu akan memuat pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Contoh, pendekatannya pakai apa? Mungkin ini pakai model 2 aja, yaitu student oriented atau teacher oriented. Contoh, kalau kita strateginya bagaimana? Pakai expository, discovery, learning, group, individual learning. Nanti kalau contohnya kalau orientasinya pada siswa, sekarang ini guru-guru sudah mulai mengarah pembelajaran tidak teacher center oriented, yaitu tidak guru yang menguasai kelas, tapi guru sebagai fasilitator atau moderator di dalam suatu kelas. Jadi sebagai aktornya, bagaimana mengatur anak, how to learn, bagaimana anak belajar di kelas itu. Itu sekarang itu orientasi pada student centered, jadi orientasi pada siswa. Nanti tidak pakai expository. Kalau pada expository nanti ya biasanya pada guru-guru pakai discovery learning, nanti biar anak-anak nanti bisa menggambarkan atau mungkin sesuatu hal yang sifatnya yang lebih umum lagi. Sedangkan metodenya bisa digunakan, ini jangan ceramah. Kalau ceramah biasanya pada teacher centered, yaitu bisa diskusi ya, bisa eksperimen ya. Itu yang digunakan adalah nanti guru bisa pakai model metode yang lainnya ya. Jadi itu digunakan biasanya turun. Nah, sedangkan tekniknya itu ya, macam-macam ya. Jadi bisa spesifik, bisa individual, tergantung pada gurunya. Sedangkan mungkin kalau mengajar siswa ya yang kelasnya, contoh kalau kelas di tertentu itu ada siswanya mungkin dibatasi hanya 24, maka beda dengan ngajar kalau anak siswanya 32 atau 34. Sama nanti waktunya juga sama, kalau nanti mengajar anak-anak pada waktu pagi hari dengan siang hari berbeda. Jadi oleh karena itu nanti tekniknya itu tergantung pada gurunya masing-masing. Contoh kalau ceramah dilaksanakan pada pagi hari dengan dilaksanakan pada siang hari, hasilnya berbeda. Tapi kadang-kadang tergantung gurunya. Kalau praktikum anak-anak itu mungkin kalau diatur di jadwal pembelajaran, kalau praktikum mungkin anak-anak bisa individual, bisa aktif, maka bisa dilaksanakan mungkin di siang hari. Itu kadang-kadang menerapkan demikian. Oleh karena itu rangkaian-rangkaian ini insya Allah nanti dalam strategi pembelajaran nanti yang utama nanti itu ya dirancang. Kalau intinya ya nanti strategi itu dituangkan dalam, kalau kita mengajar biasanya di rencana pembelajaran mesti ada metodenya ya. Nah, mungkin suatu strategi pembelajaran tidak memunculkan metode karena operasional nanti di lapangan nanti, maka yang paling menentukan adalah nanti metode. Masalah taktik nanti itu gayanya guru, tergantung apakah nanti guru itu memulainya dari mungkin banyak jok-jok atau mungkin memberikan penguatan, itu tergantung pada gurunya masing-masing. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan di mukadimah pada pertemuan pagi hari ini, dan nanti kita diskusikan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih bermanfaat. Terima kasih dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.